Baik, kita mulai, Bapak Ibu. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara kuliah umum siang hari ini, yaitu Data dan Pembangunan Registrasi Sosial Ekonomi sebagai upaya mewujudkan satu data pembangunan. Telah hadir siang hari ini narasumber kita, yaitu Bapak Dinar Dana Harisma PhD. Selamat siang, Pak Dinar, salam kenal. Lalu Ibu Alfia Hasanah PhD dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Ibu Ida Widyaningsih dari FISIP. Ibu ya, salam kenal Ibu. Baik, saya Fitri Astuti, Kaprodi, Sarjana Ilmu Ekonomi, FEB Unpad. Siang hari ini akan menjadi moderator di acara kuliah umum. Selamat datang untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sudah bergabung dengan kita siang hari ini secara luring di Gedung Teater, Gedung Delta, FEB Unpad. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi, mungkin sekarang kita berikan kesempatan untuk Ibu Alfia Hasanah mewakili Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis memberikan beberapa kata sambutan. Mangga, saya persilakan kepada Ibu Alfia Hasanah. Baik, terima kasih Ibu Fitri Astuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pakai masker jadinya bingung ya gitu, menjawabnya dalam hati. Tapi nggak apa-apa, soalnya apa-ngapa. Tapi insya Allah pasti dijawab ya. Selamat pagi semuanya, semoga sehat-sehat selalu. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan seorang ahli ini ya, ahlinya registrasi sosial ekonomi dari Bappenas, sengaja datang ke Unpad dan menggandeng dua fakultas FEB dan FISIP. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Dinar. Bapak Dinar adalah sebentar, saya buka dulu ya catatan saya. Bapak Dinar adalah perencana ahli media ya, perencana ahli media di Bappenas. Nanti teman-teman ini kebanyakan dari ilmu ekonomi dan ekonomi Islam. Jadi memang saya spesifik mengundang mereka karena memang supaya terkait dengan apa yang kita bahas hari ini. Bapak Dinar ini adalah perencana ahli media di Bappenas. Beliau ahli di bidang registrasi sosial ekonomi. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Mas Dinar yang pertama kali katanya ke Jatinangor. Ini ke sini berarti ya Pak ya? Atau ke Jatinangor? FEB-nya baru sekarang gitu ya. Dulunya pernah ke sini juga, mungkin ke FISIP barangkali ya. Seperti itu. Nah, ini kami sampaikan ini adalah FEB. Alhamdulillah kita sudah di sini sejak 2017 dan kami mengucapkan terima kasih. Mungkin saya mewakili Ibu Dekan dan juga Pak Wadek 1 mengucapkan selamat datang dan selamat memberikan materi untuk mahasiswa kami. Insya Allah semua materi yang disampaikan pasti bermanfaat ya dalam proses pembelajaran mahasiswa. Mungkin barangkali seperti itu dulu dan saya ucapkan juga selamat datang kepada Ibu Ida, tetangga kita. Ibu Ida adalah Wakil Dekan 1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sengaja datang karena beliau juga concern dengan masalah sosial ya Bu ya, seperti itu. Terima kasih untuk Bu Ida dan mungkin saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Bu Fitri. Baik, terima kasih Ibu Alfia. Baik, sudah semakin banyak mahasiswa yang bergabung dengan kita secara luring. Mungkin selanjutnya saya langsung memberikan kesempatan untuk Bapak Dinar untuk memberikan paparan terkait topik kita hari ini, registrasi ekonomi sebagai upaya mewujudkan satu data pembangunan. Tapi saya ceritakan dulu ya sedikit CV dari Pak Dinar, karena bagaimanapun kalau tak kenal maka tak sayang. Baik. Pak Dinar Dana Harisma PhD, pendidikan sarjana ekonomi beliau dapatkan dari Universitas Indonesia, lalu gelar master dari dua university ya. Yang pertama adalah Master in Law and Diplomacy, Tufts University, lalu Master in Social Policy, Brandeis University, dan PhD beliau dapatkan dari Universitas Brandeis University. Beliau bekerja di Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas dengan jabatan Perencana Ahli Media, Koordinator Bantuan Sosial. Baik, mungkin masih semuanya sudah pada penasaran, kita langsung berikan kesempatan untuk Pak Dinar memaparkan materi hari ini. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan.
Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bapak dan Ibu, dosen dan pejabat di FEB dan FISIP Unpad. Begitu juga dengan teman-teman mahasiswa ya dari ilmu ekonomi dan ekonomi Islam. Mungkin juga teman-teman yang bergabung di Zoom dari berbagai macam jurusan di Unpad. Kebanyakan mungkin FISIP dan FEB. Terima kasih sekali lagi kami mengucapkan kepada Universitas Pajajaran khususnya FEB dan FISIP karena sudah difasilitasi untuk bisa mengobrol bersama Civitas Akademika di dua fakultas ini. Tadi seperti sudah disampaikan, nama saya Dinar Karisma, saya saat ini di Bappenas, tetapi saya punya hubungan yang cukup kuat juga dengan Unpad, walaupun tidak bersekolah di sini, tetapi saat ini saya dosen luar biasa di Magister Kesejahteraan Sosial di FISIP, jadi saya sebenarnya anak buahnya Bu Ida, cuman belum pernah ketemu. Dan saya sebenarnya pernah ke FEB juga, dulu waktu studi banding zaman kuliah masih di Pati Ukur, tahun 2007 kalau nggak salah atau 2006 ya, sudah lama sekali gitu. Saya baru ngeh tadi, oh ternyata sudah pindah ke Jatinangor, gedungnya juga cakep ya. Kalau boleh tahu yang ilmu ekonomi yang mana nih? Boleh angkat tangan nggak? Oke, banyakan ilmu ekonomi atau sama? Oh, tahun keberapa rata-rata? 2020. Oh, semester depan lulus lah ya, kira-kira ya. Nah. Terus ekonomi Islam? Ekonomi Islam. Ekonomi Islam ini sudah tahun keberapa ya Bu ya? Sudah tahun ke-6 ya, berarti ini angkatan 2020 juga? 2020 berarti sudah ini angkatan yang keempat mungkin ya, angkatan yang keempat. Gimana, suka nggak belajar ekonomi? Ketawa Bu. Ketawa ya. Saya dulu juga gitu ya. Saya IPA kebetulan ya. Saya IPA, kemudian belajar ilmu ekonomi dan ternyata seneng matematikanya banyak gitu ya. Nah, alhamdulillah teman-teman juga kayaknya seneng, dinikmati aja gitu ya. Tetapi teman-teman, jadi begini ya, karena namanya ilmu ekonomi itu ilmu yang sangat dekat dengan pemerintahan ya, ilmu yang sangat dekat dengan pemerintahan. Kalau di luar negeri biasanya manajemen akuntansi itu berada di fakultas yang berbeda dengan ekonomi. Ekonomi fokus pada hal-hal yang termasuk pemerintahan walaupun tidak semua, dan manajemen dan akuntansi lebih fokus di perusahaan dan sektor swasta ya. Jadi kenapa kok hari ini dikhususkan di ilmu ekonomi dan ekonomi Islam, karena banyak bahasan kita nanti akan fokus di bagaimana kita mengelola negara, bagaimana kita mengelola masyarakat, bagaimana kita mengelola permasalahan-permasalahan sosial ya. Jadi mudah-mudahan ini menarik untuk teman-teman yang mungkin berada di Zoom dari FISIP. Kenapa kok FISIP dan FEB ya? Kenapa kok FISIP dan FEB? Karena sekarang mungkin kalian berada di fakultas yang berbeda. Sekarang mungkin ngintip-ngintipan gitu ya. Lihat di FISIP ada siapa gitu, yang FISIP juga tengok-tengok gitu kan, di FE numpang-numpang makan di kantinnya gitu kan, pengen kenalan ya. Tetapi di dunia nyata ini dua hal yang nggak terpisahkan. Ketika kalian nanti bekerja dan kalian bekerja di bidang yang sesuai dengan kalian pelajari, orang ekonomi dan orang FISIP itu tidak bisa dihindari untuk bekerja bersama. Saya sendiri S1 sekolah ekonomi, S2 dan S3-nya masuk di ilmu-ilmu yang masuk di dalam ranahnya FISIP. Dan itu, percaya atau tidak, saya merasa yang saya pelajari dari saya S1 sampai dengan selesai S3, itu konsisten. Saya nggak merasa pindah jurusan. Karena dua ilmu ini berhubungan.
ya, ilmu ekonomi dan ilmu-ilmu sosial. Jadi saya sarankan mulai dari sekarang sering-sering ngobrol sama teman-teman FISIP, sering-sering ngobrol juga sama teman-teman ekonomi karena nanti pas sudah bekerja bareng, ya pasti bareng dan ya isu-isu yang dikerjakan akan beririsan. Nah, berangkat dari situ teman-teman. Sekarang salah satu isu yang paling sering dibicarakan itu adalah kemiskinan, ya. Kemiskinan dan mungkin juga teman-teman pernah mendengar terkait dengan kemiskinan ekstrim, ya. Nah, ada banyak cara bagi kita dan mungkin teman-teman juga sembari sekolah, sembari mendengarkan dosen, sembari belajar gitu ya, sering berpikir bahwa gimana sih caranya menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Gimana sih caranya kemiskinan itu bisa turun gitu ya sampai nggak ada lagi gitu. Nah, ada banyak cara ya, ada banyak cara. Tapi yang pasti salah satu cara yang paling penting bagi kita untuk mengurangi kemiskinan itu adalah dengan mengetahui siapa sih sebenarnya yang miskin, ya. Karena nggak mungkin kita membantu seseorang, tapi kita nggak tahu orang yang mau kita bantu ini siapa. Ya kan? Kalau kita mau membantu mahasiswa yang misalnya miskin gitu ya, dengan beasiswa, kan kita harus tahu mahasiswanya ini siapa. Kalau enggak nanti beasiswanya ditawarin aja ke semua mahasiswa, belum tentu yang miskin yang dapat. Percaya enggak? Ya enggak? Ya. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu siapa orang yang kita tuju, siapa yang hendak kita bantu, itu akan menjadi masalah bagi kita, ya. Karena itu upaya pemerintah untuk meningkatkan program-program kemiskinan ini salah satunya adalah memperbaiki data. Supaya kita tahu siapa sih sebenarnya penduduk Indonesia, siapa yang membutuhkan bantuan, siapa yang miskin, kira-kira kenapa dia miskin, dan disitulah baru kita bisa masuk untuk membantu. Dan pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Ini sudah terbukti di mana-mana. Nggak ada ceritanya pemerintah itu jadi superhero sendirian menyelesaikan semuanya. Pemerintah harus bekerja bersama-sama dengan, bukan pemerintah, dengan pihak swasta, dengan NGO, dengan masyarakat, dengan sivitas akademika, adik semua, dengan para dosen, dengan akademisi. Tidak mungkin kita menyelesaikan satu permasalahan ini sendirian. Ya, mungkin slide berikutnya. Nah, ini ya Bapak dan Ibu, yang menjadi permasalahan sekarang adalah bahwa ini jurusan apa yang baru masuk? Oh, ilmu ekonomi juga. Angkatan 2020 juga? Oh iya, banyak ya. Masih banyak yang di luar. Oke. Ya, nah ini permasalahan kita sekarang adalah kadang-kadang kita nggak punya datanya nih teman-teman. Ya, kita punya cita-cita besar, ingin memberdayakan masyarakat. Siapa yang mau diberdayakan? Ya kan? Saya ingin mengentaskan kemiskinan. Siapa? Yang miskin itu siapa? Gitu ya. Nah ini kadang-kadang kita tidak punya data yang cukup. Nah ini yang kemudian menjadi permasalahan. Mungkin teman-teman sering dengar nih cerita-cerita di masyarakat. Bantuan sosial tidak tepat sasaran, gitu ya. Yang kaya menerima bantuan, yang miskin tidak menerima bantuan. Nah ini akar masalahnya adalah karena kita tidak punya data. Atau kita punya data, tetapi datanya belum akurat, gitu ya, atau sudah tua datanya. Sehingga kita gagal mengidentifikasi siapa sih yang sebenarnya miskin, siapa yang sebenarnya perlu dibantu. Berikutnya. Nah, saat ini salah satu sumber yang membuat kita agak agak kesulitan untuk mengelola data adalah juga karena data ini diolah sendiri-sendiri. Ya, data ini diolah sendiri-sendiri dan dikelola sendiri-sendiri oleh kementerian. Artinya orangnya sebenarnya sama. Kalian didata juga oleh Adminduk misalnya, didata juga oleh Kemendesa, didata juga oleh Kemendikbud
Karena nama-nama adik-adik ini pasti ada di Dapodik, gitu ya. Tetapi itu semua mungkin belum tersambung. Data yang ada di Dapodik, data yang ada di Adminduk, data-data yang ada di mana-mana, walaupun orangnya sama, gitu ya. Dan ini yang kemudian membuat kita melihat adanya inefisiensi. Alangkah baiknya kalau data ini jadi satu dan saling tersambung, gitu ya. Misalnya data saya ada di Kemendesa, yaitu data juga saya yang ada di Dapodik dan lain-lain itu tersambung menjadi satu. Ya, berikutnya. Slide berikutnya. Ini ya. Nah, kebetulan nih teman-teman yang berminat magang gitu ya di Bappenas atau yang berniat ikut kita gitu. Sekarang ada beberapa alumni FE Unpad dan Visip Unpad yang ada di Bappenas gitu ya. Saya berusaha mengajak mereka tapi gagal gitu ya. Mungkin agak trauma kali ya kembali ke kampus. Tetapi teman-teman Bappenas ini think tank. Jadi apa yang dilakukan oleh Bappenas ini adalah kajian, studi, kemudian kita membuat suatu rekomendasi bagi pemerintah dan membangun perencanaannya. Saya akan mengatakan bahwa Bappenas ini institusi yang unik. Kenapa? Karena kita menyambungkan apa yang disebut dengan riset gitu ya, tapi risetnya tidak hardcore, memang policy research dengan pelaksanaan gitu. Nah, jadi kita juga melakukan kajian-kajian, kita pakai data-data juga, kita pakai model-model juga, kita pakai OLS juga, kita pakai data panel juga, kita pakai regresi-regresi yang sekarang teman-teman pasti sedang tekuni juga gitu ya. Saya nggak tahu bukunya sekarang siapa ya. Kalau saya dulu pakai bukunya Gujarati, itu masih kita pegang sampai sekarang. Bukunya apa namanya analisa-analisa kualitatif juga kita pegang. Nah, ini teman-teman adalah gambar yang menunjukkan bahwa yang bergerigi di bawah itu ya, yang menurun, itu adalah distribusi bantuan sosial kita. Ya. Bawahnya angka 1, 4, 7, 10 sampai dengan 100 itu menunjukkan ranking kesejahteraan. Seluruh penduduk, seluruh ya. 1 itu yang paling miskin, 100 itu yang paling kaya. Yang ada di angka 100 tuh mungkin Hotman Paris gitu kan, Raffi Ahmad gitu ya. Nah, warna biru di situ itu adalah bantuan sosial yang berhasil diberikan di ranking 1 sampai 25. Termiskin, paling bawah. Ya. Warna oranye itu adalah bantuan sosial yang diberikan ke ranking 25 sampai 100. Ada yang aneh nggak di sini? Batas garis kelayakannya ada di mana? Di 25. Harusnya di luar batas garis kelayakan ada bantuan sosial nggak? Nggak ada. Ya. Coba dilihat yang di daerah biru. Berapa persen dari yang di belakang garis kelayakan yang dapat bantuan sosial itu? 30-an. Ya. Artinya 30 sampai 100% yang di atasnya itu tuh harusnya oranyenya ke sana, ya kan? Oranyenya itu harusnya ke sana. Menuhin sampai dia mencapai 100%. Gitu. Nah, ini yang menjadi masalah kita, teman-teman. Kalau kita nggak punya data, kalau kita tidak punya data, kalau kita tidak tahu siapa yang seharusnya dapat, kalau kita tidak tahu bantuan sosial ini harusnya diberikan kemana, maka akan ada yang namanya kebocoran atau salah sasaran. Ada bantuan-bantuan sosial yang seharusnya diberikan hanya ke ranking 1 sampai dengan 25, tetapi bahkan tuh di ranking 90-an tuh juga ada tuh yang dapat. Gitu. Nah, ini ya pentingnya data gitu ya, supaya kita tahu siapa sih sebenarnya yang kita kasih. Berikutnya. Nah, ini juga ya, karena ini permasalahan lain lagi sebenarnya ya. Karena tadi data itu sendiri-sendiri akhirnya tidak berbagi pakai dan tidak dimanfaatkan. Mungkin teman-teman di Kementerian Sosial gitu ya, akan punya data yang cukup baik. Gitu ya. Tetapi kalau data-data ini tidak dipakai di kementerian lainnya, maka definisi kemiskinan itu juga bisa beda-beda tuh.
Yang dianggap miskin sama Kementerian Sosial mungkin beda dengan yang dianggap miskin oleh Kementerian Pendidikan. Yang dianggap miskin oleh Kementerian Desa mungkin nanti beda lagi dengan yang dianggap miskin oleh Kementerian Perikanan misalnya, atau Kementerian Agama. Akibatnya ya tadi itu, spillover-nya banyak. Gitu ya, ada bantuan sosial yang benar, ya nyampe di tempatnya, tapi ada juga yang orangnya tadi dia nyebar kemana-mana. Dan kita ini ya punya kontrol yang terbatas untuk mengendalikan hal tersebut. Ya, berikutnya. Nah, lalu apa sih sebenarnya registrasi sosial ekonomi? Ada yang pernah dengar nggak sebelum kuliah ini Reksosek? Enggak, sedih saya. Ada yang pernah dengar registrasi sosial ekonomi atau ada yang sudah pernah didatangi di rumahnya? Atau ini kos-kosan semua ya? Ngekos semua? Enak nggak ngekos? Oh, pulangnya mana? Nggak tahu kalau enumerator udah datang ya. Ada yang tinggal masih bersama keluarga? Nggak ada. Nggak ada yang asli Jatinangor? Malu aja nggak ada yang ngaku. Takut. Ya, jadi upaya registrasi sosial ekonomi ini adalah untuk membuat suatu data sensus penduduk ya, sensus penduduk. Jadi kalau sensus tahu ya? Tahu sensus. Nah, sensus itu merupakan upaya untuk mendata, kalau sensus siapa sih yang didata? Yang muda aja, yang ganteng aja, atau semua penduduk? Semua penduduk ya. Nah, percaya atau tidak, kita belum pernah punya data semua penduduk yang komplit sampai dengan status kesejahteraan. Kita punya sensus, itu seluruh penduduk, tetapi indikator-indikatornya terbatas. Karena bayangin ya teman-teman ya, mendata 270 juta orang lebih, itu bukan pekerjaan mudah di Indonesia, ya. Apalagi dengan kondisi geografis seperti ini. Jadi, sensus itu pertanyaannya tidak dibuat lama, gitu ya, supaya tidak mengganggu masyarakat juga gitu ya, orang lagi kerja di sawah gitu kan ditanya macam-macam gitu. Nah, Reksosek ini kita buat sebagai pelengkapan dari sensus ini. Kita berangkat dari sensus dan kemudian ini yang didatangi kembali dan kita tanya pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kesejahteraan. Tujuannya adalah supaya kita bisa bikin kayak gambar tadi, ranking 1 sampai dengan 100. Ranking 1 sampai dengan 100 yang ada di gambar tadi itu pakai data survei. Apa bedanya survei sama sensus, ada yang tahu nggak? Ada suara-suara bisik-bisik ragu-ragu gitu. Diangkat dong tangannya. Aduh, pada malu-malu. Oh ya, silakan. Mm-mm. Benar. Ya, 100 buat siapa namanya? Faisal. Aduh. Straight A student ya nih ya. Oh ya. Ya, jadi sensus itu semuanya ditanya ya. Kalau survei itu hanya sebagian. Survei yang saat ini dilakukan setiap tahun di Indonesia, contohnya Susenas. Cakupannya hanya 1,2 juta penduduk. Tapi kalau sensus 270 juta penduduk ya. Nah, ini bedanya. Bisa ratusan kali lipat, effortnya, upayanya juga ratusan kali lipat ya. Karena itu kita hampir tidak memiliki sebenarnya data yang komplit untuk seluruh penduduk. Data yang kita miliki untuk program-program sosial itu biasanya hanya berkumpul di kelompok yang miskin aja, di 40% penduduk aja. Yang paling bawah. Tadi kalau lihat rankingnya 1 sampai 100, data kita di 40%. Ya. Terus kenapa kok sekarang kita butuh 100% penduduk? Ya, kenapa kok kita sekarang butuh 100% penduduk? Sekarang saya tanya, kalau kita mau kasih kalau kita mau kasih bantuan ke orang miskin, bagusnya perlunya itu data yang miskin aja atau data seluruh penduduk? Yang merasa bahwa untuk bantuan sosial yang miskin itu kita perlu data yang miskin aja, angkat tangan. Oh, pada ini ya, pada malu. Yang merasa bahwa kita perlu data seluruh penduduk, angkat tangan.
Jadi kenapa ya kalau untuk kita ngasih bantuan ke orang miskin kok kita perlu data seluruh penduduk? Sekarang paling gampang ya. Waktu sekolah SD ada ranking nggak? Ada. Kadang-kadang dapat hadiah nggak yang ranking 1 sampai 3? Enggak. Nah, gini ya. Biar kita tahu dia ranking 1, biar kita tahu orang ini tuh ranking 2, kita harus punya nilai seluruh kelas. Ya nggak? Ya dong. Kalau enggak nebak namanya. Kamu kayaknya pinter ranking 1 deh, gitu kan? Itu nebak namanya. Itu tidak berdasarkan saintifik. Padahal kan kita cuma perlu ngasih hadiah ke juara 1, 2, 3. Kenapa kita perlu data seluruh kelas? Ya karena ranking. Karena kita perlu tahu siapa yang ada di juara 1, 2, 3, itu kita membutuhkan data seluruh kelas. Nah, begitu pula dengan kemiskinan. Kalau kita pengen tahu yang paling miskin siapa, kalau kita cuma data yang paling miskin pakai mata, kamu kayaknya miskin, udah saya masukin kamu ke database, itu namanya nebak. Pasti banyak yang nggak ke data. Ini yang terjadi sekarang. Karena itu kita mendorong pendataan Reksosek itu mencakup 100% penduduk supaya kita bisa melakukan ranking. Ya, yang kedua, bukan pertanyaan ya, alasan kedua kenapa kita perlu 100% penduduk. Kalau ada bencana, bisa bikin miskin nggak kira-kira? Bisa. Kenapa? Kehilangan aset, kehilangan anggota keluarga, terutama kalau anggota keluarga itu yang kerja. Ya, COVID-19 kemarin bencana bukan? Bencana. Banyak yang jatuh miskin. Ya. Nah, bencana pilih-pilih nggak? Enggak kan ya. Bencana kan, aduh ini saya mau ada gempa bumi, yang miskin aja deh yang saya kasih gempa bumi, kan nggak gitu ya. Ya kan? Artinya pemerintah itu perlu data seluruh penduduk, karena ketika terjadi bencana, yang terdampak itu tidak hanya yang miskin juga. Percaya atau tidak, setiap Bappenas melakukan kajian kemiskinan di daerah-daerah yang setelah terkena bencana, di Dompu, di Palu, di Aceh, dan lain-lain, tingkat kemiskinan itu meningkat. Pasti meningkat. Karena hilangnya aset, hilangnya anggota keluarga, munculnya kelompok rentan baru, yatim piatu, single mother, dan lain-lainnya. Ya. Nah, ini artinya pemerintah itu harus siap. Kayak COVID kemarin, begitu kita kena serangan COVID, ya agak gagap karena data yang kita punya itu data 40% termiskin. Padahal pertama, tidak semua yang miskin itu kena dampak. Ya kan? Ada juga yang mereka baik-baik saja, malah semakin membaik karena bisnisnya pas dengan kondisi COVID. Dan yang tidak miskin itu banyak yang terkena dampak. Nah, miskin-miskin baru ini kita nggak punya datanya. Nah, ini ya. Nah, ada dua hal yang kita pelajari di sini. Pertama, data itu harus seluruh penduduk. Ya. Yang kedua, datanya harus mutakhir. Nggak bisa data yang sudah dikumpulkan 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, gitu ya. Ini juga penting, gitu. Perubahan kita cepat, ya. Perubahan kita cepat, dan kalau misalnya perubahan-perubahan ini tidak direkam, nanti ada yang punya anak, ada yang menikah dan lain-lain, maka yang akhirnya tidak bisa terpakai informasinya di dalam program pembangunan. Berikutnya. Oh, ini ada gambarnya Pak Jokowi karena ini arahan presiden ya. Ini ringkasnya dari slide ini. Berikutnya. Nah, ini ya. Jadi ketika kita kemarin COVID-19 itu Bappenas bersama beberapa kementerian ini kemudian menginisiasi kita perlu yang namanya social registry. Ada yang pernah tinggal di luar negeri? Belum? Insya Allah nanti lulus dapat beasiswa ke luar negeri ya. Amin. Nanti bisa kayak Bu Ida ke Australia. Jadi gini, ada yang punya NPWP nggak? Ada. Nggak bakal dihukum yang nggak punya. Ada kan? Yang nggak ada punya, yang nggak ada banyak juga ya. Ya. Jadi pada saat saya sekolah di Amerika, takutnya bukan main sama yang namanya
ini Dirjen Pajak IRS ya. Saya itu kalau terima uang, terus uang itu sebenarnya merupakan hasil pekerjaan informal gitu ya. Saya bantuin jagain rumah temen gitu ya, karena mahasiswa beasiswa kan terbatas ya. Suka cari tambah-tambah gitu. Ninar, saya kasih $100 gitu ya. Ini kan tidak tercatat penghasilannya ya Bu ya. Nggak dilaporkan ke pajak. Ini saya takutnya bukan main gitu ya. Ntar kalau ketahuan gimana, Nah, hampir seluruh orang di Amerika 95% ke atas itu melaporkan pendapatannya. Ya, melaporkan pendapatannya dan dilaporkan dengan jujur seluruhnya. Ini teman-teman membuat pemerintahnya itu punya informasi. Kamu miskin enggak? Karena dia lihat pendapatan setiap orang. Kamu pendapatannya berapa tahun ini? Kamu berapa, kamu berapa, kamu berapa. Ternyata kamu ada di bawah garis kemiskinan, kamu di atas dan lain-lain. Ya. Nah, ini memudahkan kita untuk mengidentifikasi siapa yang miskin dan siapa yang tidak. Kalau teman-teman sering dengar sistemnya, kalau di Amerika disebut sebagai social security system. Ya. Sistem ketahanan sosial ya, sistem perlindungan sosial. Nah, ada yang tahu nggak garis kemiskinan itu sekarang dalam bentuk apa? Rupiah kah? Kilo beras kah? Ada yang pernah melihat garis kemiskinan atau pernah belajar tentang garis kemiskinan? Belum? Yang ngajarin protes. Garis kemiskinan Indonesia berapa? Ada yang tahu? Aduh, habis ini kuis nih kayaknya ya. Habis ini kuis. Ya, garis kemiskinan Indonesia itu biasanya disampaikan dalam bentuk rupiah. Biasanya dalam bentuk berapa rupiah per orang per bulan. Gitu ya, berapa rupiah per orang per bulan. Kalau di internasional biasanya per hari. Pernah dengar nggak yang hidup di bawah $1 per hari? Pernah dengar ya, pasti ya kalau baca-baca laporan PBB dan lain-lain. Nah, ini garis kemiskinan kita. Kalau ini rupiah, berarti kita harus punya pembandingnya ya rupiah juga. Ya, ketika kita tadi punya social security system, semua pajak tercantum di sana, semua pendapatan kita tercantum di sana, kita bisa dengan mudah bilang kamu di bawah garis kemiskinan, kamu di atas garis kemiskinan. Tetapi di Indonesia tidak semuanya punya NPWP dan tidak semuanya melaporkan pajak. Ya kan? Yang jualan telur gulung di depan lapor pajak nggak kira-kira? Enggak, ya. Yang bertani di kampung lapor pajak atau tidak? Ada yang lapor ya. Bagus sih. Alhamdulillah. Gitu ya. Nah, tapi kalau tidak melaporkan, kita nggak punya data. Jadi gimana sih kemiskinan di Indonesia itu kemudian dilihat kalau datanya nggak ada? Ya, nah teman-teman saya kasih tahu. Kita itu melihat kemiskinan dengan cara proxy means testing. Ya, means testing nanti keluar di kuis ya. Means testing ini adalah kita melihat kemiskinan dengan cara membandingkan garis kemiskinan dengan pendapatan. Kamu gajinya berapa? 3 juta garis kemiskinan berapa? 2 juta, kamu di atas garis kemiskinan, kamu nggak miskin. Nah, kalau kita nggak punya data pendapatan, kan kita nggak bisa kayak gitu ya. Namanya jadi proxy means testing. Kita nebak orang ini sebenarnya income-nya itu miskin atau enggak. Caranya nebak gimana kira-kira? Ada yang kebayang nggak? Pernah lihat orang miskin nggak di jalan? Pernah. Kenapa tahu dia miskin? Tanya nggak income dia berapa gitu? Enggak kan? Nebak kan berarti. Apa yang dilihat? Kok tahu dia miskin? Pakaian. Apalagi? Hah? Oh, rumah. Terus apa lagi? Yang kelihatan aja kalau asen mah susah tuh. Baju jelek, mobil 5. Ya, tapi cara nebak pemerintah sama. Ya. Orang ditanya, "Kamu pendidikannya apa?" Ya. Hampir most likely kalau pendidikannya rendah, pendapatannya juga rendah. Tidak semua ya, teman-teman ya. Tapi kalian belajar koefisien korelasi enggak? Ya kan? Belajar korelasi kan, belajar regresi juga kan, signifikansi tiap-tiap koefisien itu tinggi. Tapi bukan 100%, ya. Tapi itu menunjukkan tendensi.
Kalau kita nggak punya data pendapatan, itu yang kita pakai. Kita nebak. Kamu rumahnya seperti apa, dindingnya apa, atapnya apa, lantainya tanah atau keramik, kamu tinggal di mana. Ini semua merupakan proksi-proksi yang kita gunakan untuk nebak orang itu miskin atau enggak. Dan ini yang kita gunakan di dalam registrasi sosial ekonomi. Itu ya. Jadi registrasi sosial ekonomi tidak akan ditanya berapa sih gajinya gitu ya, tetapi lebih ditanya tadi ya. Berikutnya. Nah, ini basis apa namanya basis hukumnya nanti bisa dibaca sendiri juga karena cukup banyak ya. Berikutnya. Nah, sambil menunggu ya teman-teman. Oh ya, ini sudah ya. Nah, teman-teman, data ini kemudian penting untuk perencanaan dan penganggaran. Ya, data ini kemudian penting untuk perencanaan penganggaran. Apa sih gitu ya? Langkah-langkahnya kan saya perlu tahu nih. Di Jatinangor itu saya harus mengalokasikan berapa rupiah untuk bantuan sosial. Saya perlu tahu di Jatinangor itu berapa yang rumahnya belum layak huni. Saya perlu tahu di Jatinangor itu berapa anak putus sekolah. Nah, ini tahunya dari data. Dari sini saya tahu bahwa 15 anak di Jatinangor putus sekolah. 2.000 rumah di Jatinangor perlu perbaikan supaya layak huni. Ada 1.500 keluarga miskin. Dari sinilah saya bisa bikin planning. Jatinangor itu saya harus alokasikan berapa. Sebagai seorang planner, saya koordinator bantuan sosial. Jadi itu yang saya lakukan setiap tahun. Tetapi di tingkat nasional. Itu ya, berapa sih orang miskin di Indonesia yang perlu bantuan sosial? Berapa rumah tidak layak huni di Indonesia? Berapa anak putus sekolah di Indonesia yang perlu saya alokasikan? Sebabnya apa? Itu juga nanti lebih panjang lagi pertanyaannya. Itu penting dengan data. Di dalam proses pelaksanaan, untuk tahu orangnya itu juga kemudian penting. Kalau saya sudah mengalokasikan 1.500 rumah biaya untuk pembangunan rumah di Jatinangor, ya saya harus tahu 1.500 itu di mana rumahnya. Jadi saya nggak nebak, ngasih 1.500, ternyata yang, kalau saya nebak gitu kan bisa jadi ternyata yang butuh 3.000. Atau yang butuh 500, terus 1.000-nya dikemanain. Jadi kan kemudian menimbulkan permasalahan-permasalahan di dalam pembangunan, kebocoran tadi. Karena ternyata yang butuh 500 saya alokasikan 1.500, jadilah itu ada di wilayah oranye tadi, di kebocoran. Nah, ini yang penting ya, teman-teman, data di dalam proses perencanaan dan penganggaran, dan kenapa Reksosek itu menjadi krusial, karena kita perlu tahu jumlahnya, dan kita juga kemudian perlu tahu siapa orangnya. Dan ini tidak hanya untuk bantuan sosial, ini untuk semuanya. Untuk infrastruktur, untuk housing, perumahan, bahkan untuk hal-hal lain gitu ya, seperti penegakan hukum, HAM, dan lain-lain. Karena dari situ kita tahu orang-orang ini deprive atau terdeprivasi dari hak-hak yang mana. Itu penting kita ketahui. Nah, ini merupakan beberapa visualisasi cakupan variabel registrasi sosial ekonomi yang teman-teman bisa pelajari juga nanti. Apa sih yang ada di dalam pertanyaan-pertanyaannya? Ada pertanyaan tentang kependudukan, NIK, dan lain-lain. Ada pertanyaan tentang pelindungan sosial, sekarang sudah dapat BLT atau belum. Status pekerjaan, perumahannya seperti apa, apakah saat ini terberdayakan secara ekonomi, ada penyandang disabilitas atau tidak, ada lansia atau tidak, kesehatannya seperti apa, pendidikannya seperti apa, UMKM-nya, apakah dia merupakan pelaku usaha atau bukan, dan pajak, apakah dia membayar pajak atau tidak, gitu ya. Dan ini yang kita coba untuk ketahui. Dan ini semua tidak hanya menjawab masalah kemiskinan nih, teman-teman, tapi masalah pembangunan secara keseluruhan. Ada pemberdayaan ekonomi, ada pendidikan, ada pajak, ada lansia. Ada yang di rumahnya ada lansia? Banyak ya. Sekarang berapa lansia di Indonesia? Ada yang tahu nggak? Ada yang iseng-iseng nggak tahu jumlah lansia di Indonesia itu ya? 10%. 1 dari 10 penduduk Indonesia adalah lanjut usia. Nanti pada saat kita tahun 2045 itu berapa, itu tahun kemerdekaan kita yang keberapa tuh 2045? 100 cepat ya. Seneng saya lihatnya. 100 tahun kemerdekaan Indonesia itu akan menjadi 20%. 1 dari 5 penduduk Indonesia adalah lanjut usia. Program-program kita untuk lansia udah bagus belum? Sering lihat lansia naik bis atau naik ini enggak? Naik angkot enggak? Ada ya.
Ada tapi jarang, gitu kan. Ada tapi jarang. Ada yang lihat lansia masih aktif bekerja, masih banyak? Banyak. Banyakan kerja di kantor atau kerja di pinggir-pinggir jalan, jualan dan lain-lain. Jualan juga banyak ya. Ya, bayangkan teman-teman menginjak usia 60 atau 65 tahun dan tidak punya pensiun, dan teman-teman tetap harus bekerja sampai akhir hayat, karena kalau nggak gitu nggak ada uangnya. Ini sesuatu yang perlu kita pikirkan dari sekarang, teman-teman. Sekarang cuma 1/10 atau 10%. 20 tahunan lagi itu menjadi 20%. Kalau kita nggak punya solusinya dari sekarang, kalau kita nggak punya data ini untuk melihat seperti apa ke depan, maka kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini juga. Ya, kayaknya saya udah lama ngomongnya ya, Mbak. Ya. Udah setengah jam ya. Mungkin saya akhiri dulu di sini. Tapi teman-teman, inilah kira-kira yang ide yang berada di belakang registrasi sosial ekonomi. Saat ini registrasi sosial ekonomi datanya sedang dikumpulkan. Enumerator BPS jumlahnya 400.000 di seluruh Indonesia sedang melakukan pengumpulan data dari tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November. Jadi ini masih dalam masa pendataan. Mungkin keluarga teman-teman belum didata, mungkin ada yang sudah didata. Tapi silahkan cerita di forum ini nanti kalau ada pertanyaan gitu ya. Saya didata tapi saya cuma ditanya nama doang. Silahkan cerita gitu ya. Sampaikan. Atau kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti juga bisa ke saya, bisa ke Mas Dimas gitu ya. Tetapi di sini kita ingin sharing nih, apa sih ide di balik Reksose? Kenapa ini penting buat pengambilan kebijakan? Kenapa ini relevan buat teman-teman yang belajar ilmu ekonomi, ekonomi Islam, administrasi negara, kesejahteraan sosial, dan lain-lainnya. Ini yang akan kita bahas hari ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk presenter kita yang pertama, Pak Dinar dan Karisma. Mungkin selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk 2 orang penanggap kita yang sudah hadir siang hari ini. Yang pertama adalah Ibu Alfiah Hasanah, PhD. Saya ceritakan sedikit ya latar belakang beliau. Beliau mendapatkan sarjana ekonomi dari Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB Unpad, Master of Economics dari International Islamic University Malaysia, PhD di bidang Economics dari University of Wollongong. Beliau adalah manajer akademik, kemahasiswaan dan alumni di FEB Unpad, sebagai peneliti juga di CEDS Unpad, pembimbing tesis disertasi dan penerima hibah BPDB. Beliau juga sebagai Ketua ISEI, Komisariat Universitas Padjadjaran, bertugas sebagai Dewan Pengupahan di Kabupaten Sumedang, dan beliau sudah berhasil mempublikasikan artikel di Jurnal Ilmiah Internasional, dan fokus riset beliau adalah terkait dengan ekonomi pendidikan, ekonomi kesehatan, dan dampak ekonomi dari migrasi dan juga pemberdayaan wanita. Mungkin selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Ibu Alfiah untuk memberikan paparannya. Baik, terima kasih Bu Fitri. Terima kasih Pak Dinar tadi sudah memberikan materi, tapi biasanya kita nggak lengkap kalau dosennya nggak ngasih materi juga gitu. Jadi barangkali ini materi yang Ibu sampaikan itu agak lebih secara teori seperti apa ya, apa itu social registry dan sebagainya. Kalau dengan mahasiswa, saya sehari-hari dengan mahasiswa karena kebetulan mereka kalau yang ada trouble administrasi akademik dan sebagainya pasti sudah hafal, pasti larinya ke Ibu Alfiah. Kalau mau cepat pasti ke Bu Alfiah. Jadi kadang nggak ngajarin betul kalau ke Bu Alfiah dulu, harus berproses ya. Jadi kayak administrasi dulu dan seterusnya. Tapi at the end kalau udah dibantu Bu Alfiah mereka udah happy. Dan biasanya saya yang meng-approve kegiatan kemahasiswaan. Ya itulah tugas Ibu Alfiah sehari-hari ya. Dan mengajar biasanya memang di Prodi IE dan Prodi Ekonomi Islam. Baik, silakan di ini. Jadi sebetulnya mungkin ini Ibu materinya menambahkan dan secara teori seperti apa sih, kenapa harus ada reksosek gitu ya, seperti itu. Jadi sebetulnya negara itu kan menghadapi berbagai macam keinginannya untuk mensejahterakan warga. Jadi tujuan bernegara itu kembali lagi mensejahterakan rakyatnya. Sehingga kemudian ketika ada berbagai macam kendala untuk itu, negara harus turun tangan, memberikan berbagai macam program gitu ya. Program-program apa? Program-program social benefit, atau kalau kita sebut juga social safety net, social benefit gitu ya, dan sebagainya. Kalau yang mungkin masuk ke kanal itu seperti BLT, cash transfer gitu, baik conditional maupun unconditional, itu semua adalah memang program pemerintah untuk menjaga sedemikian rupa sehingga masyarakat itu tetap sejahtera
sejahtera dalam kondisi apapun gitu ya. Nah, berbagai macam program ini sebetulnya seolah berbeda, tapi sebetulnya mereka itu melewati proses yang sama gitu ya. Proses yang sama itu apa? Proses yang samanya itu adalah melewati sebuah proses di mana mereka melakukan registrasi gitu ya, ada pendataan, lalu kemudian melihat eligibility-nya, lalu kemudian barulah delivery-nya seperti itu atau eksekusinya seperti apa. Berikutnya. Lalu kemudian ini ya, step-stepnya seperti apa tadi Ibu sampaikan, mulai dari kemudian tadi apakah kita dapat datanya dari sensus, apakah dari sampel ataukah registrasi sendiri seperti itu apa namanya warga kitanya gitu ya. Lalu kemudian setelah itu kemudian ada proses di mana negara ataupun pemerintah ya baik lokal maupun daerah yang memang bertugas untuk itu melihat bagaimana eligibility dari keluarga ataupun individu gitu ya untuk suatu program tertentu, lalu kemudian melaksanakannya, mengeksekusinya apakah dalam bentuk bantuan seperti conditional atau under condition dan seterusnya. Kayak kita kenal mungkin ada PKH, BLT dan lain-lain yang mungkin yang paling dikenal oleh mahasiswa seperti itu. Padahal sebetulnya banyak lagi program-program social benefit lainnya. Berikutnya. Nah ini ya, jadi sebetulnya social registry dalam hal ini gitu ya, dia basically adalah proses ya, proses itu pekerjaan, proses di mana kita ada outreach gitu ya, meraih masyarakat untuk ikut serta, lalu kemudian intake-nya seperti apa, registrasi, penentuan siapa yang berpotensi untuk eligible, kemudian apakah ini untuk satu program atau beberapa program dan seterusnya, apakah untuk daftar satu untuk satu program, kemudian kalau program lain daftar lagi gitu ya, ataukah daftar satu untuk semua program social benefit yang ada dalam negara. Nah ini adalah satu hal gitu ya. Tapi tadi di sini ada suatu kebijakan sosial dan juga ada secara administrasi di sini ada proses sistem informasi. Jadi menarik sebetulnya kalau belajar ekonomi itu karena ada sistem informasinya, ada datanya gitu ya, ada sosial yang kita jiwa sosial yang keluar dari kita gitu. Jadi kalau saya pribadi tidak pernah menyesal tuh memilih ekonomi ya Pak Dinar gitu ya. Sama dengan Pak Dinar tidak pernah menyesal karena di situ ada semacam hati kita tergugah gitu melihat orang yang memang harus kita bantu dengan apapun, kemudian melihat data itu senang gitu sebetulnya. Makanya kita juga ada kuliah mikroekonometrik ya, kita belajar mikrodata dan sebagainya. Di situ kita bisa melihat hal yang terkecil sekalipun. Misalnya single mother itu sebetulnya bisa nggak sih dia survive gitu ya? Sampai mana anak-anaknya sekolah? Bagaimana pendidikan anak-anak dari single mother? Itu sesuatu yang memang kita curious untuk tahu gitu ya. Itu seperti itu. Itu belajar ekonomi dari situ ya. Banyak hal yang kita pelajari data-data yang memang ada gitu. Dan data itu membantu kita. Coba kalian yang nanti mau menyusun skripsi ya. Seneng banget udah ada data IFLS gitu ya. Datanya udah bagus gitu. Kerjaannya cuman gimana caranya kita cleaning sebaik-baiknya data itu. Hasil kita insya Allah akan bagus. Itu jaminan ketika data bagus gitu. Betul nggak sih? Nah, mungkin ini yang juga dicita-citakan oleh Bappenas dalam hal ini yang disampaikan oleh Pak Dinar terkait Reksos. Ketika data kita bagus, kita mau ngolah apapun yang kita angkat sebagai isu, itu kita luar biasa tinggal di kitanya mengolah datanya seperti apa, cleaning data seperti apa. Itu yang terasa. Jadi kita happy gitu dengan data sekunder, kita cuma harus menguasai mastering your skill in terms of mengolah data, in terms of cleaning data IFLS. Hasil kita insya Allah memenuhi kalau kita memang sudah checklist semua tes-tes yang ada dalam ekonometrik seperti itu. Karena yang EKIS dan IE pun sama, mereka belajar ekonometrik dan belajar juga ekonometrik lanjutan ya. Jadi semua sama. Banyak hal kita bisa angkat dari sebuah data yang baik gitu, data yang lengkap dan data yang baik. Itu ya sesuatu. Berikutnya. Nah ini ya. Jadi ketika kita punya data sebuah social registry gitu ya. Itu sebetulnya maunya kemana? Apakah untuk satu program saja atau beberapa program? Ya, jadi ini kalau ini misalnya untuk satu program nih gitu ya. Jadi daftar satu untuk satu program, satu untuk BLT aja, satu untuk PKH aja. Apakah mau nanti satu untuk semua gitu? Berikutnya. Nah ini ya, tapi sebetulnya buat kita itu juga social registry menjadi informasi. Buat masyarakat jadi harus tahu, harus paham. Ketika saya misalnya ada sebuah sistem social registry, apakah itu misalnya Reksosek, kita mesti tahu apakah itu nantinya kalau saya daftar atau masuk di situ, apakah ini untuk semua program ataukah hanya untuk satu program, itu masyarakat harus paham. Dalam hal ini mungkin kalau kita berada dalam masyarakat yang kurang paham, kita lah yang mendelivery informasi tersebut kepada masyarakat yang kurang paham, gitu ya.
Jadi kita seperti itu. Lalu kemudian untuk administrasi, jadi nantinya kita juga bisa belajar nih. Nah ini mengolah data seperti apa, akurasinya seperti apa, lalu mengharmonisasikan data seperti apa. Sebisa mungkin data itu tidak menjadi kita beban gitu ya, kita olah dan kemudian itu menjadi tidak besar cost-nya juga seperti itu. Berikutnya. Nah, ini contohnya ketika satu buah social registry, satu buah data itu untuk bisa banyak program. Ini mungkin yang paling ideal ya, bahkan mungkin beyond ya. Makanya nanti Ibu lihatkan juga yang lebih dari ini gitu ya. Ini kan bisa untuk beberapa, misalnya untuk apa namanya PKH-nya juga, BLT-nya juga dan lain-lainnya gitu dan seterusnya. Prakerja misalnya seperti itu ataupun misalnya tunjangan-tunjangan lainnya. Berikutnya. Nah, ini juga beberapa fungsi-fungsinya. Sampai kemudian kalau kita punya data yang bagus, itu data itu kita bisa gunakan untuk monef kita, penentuan besaran bantuan dari pemerintah gitu ya. Kemudian pertimbangkan untuk program-program berikutnya yang dimunculkan. Itu kelebihan ketika kita punya data yang memang akurat dan lengkap gitu ya. Berikutnya. Nah ini kalau misalnya untuk semua ya, bahkan beyond artinya tidak hanya kemudian BLT, PKH dan seterusnya, tapi juga ada yang lebih dari itu, misalnya sampai ke housingnya masyarakat, financial inclusionnya masyarakat, ataupun mungkin bisa jadi untuk perlindungan hukum misalnya seperti itu jauh lebih dari itu. Jadi terbayang jaminan ya sebuah masyarakat ketika punya data yang negaranya itu memiliki sebuah perangkat data yang memang sistem informasinya itu lengkap dan akurat. Berikutnya. Nah ini, lalu kemudian apa lagi katanya? Yang perlu diperhatikan ketika kita punya sebuah data social registry itu juga kalau bisa dinamis ya. Dinamis artinya tidak fix. Sebisa mungkin bisa diakses kapan aja. Ketika ada masalah, seperti misalnya pandemi kita tidak pernah terpikir bahwa akan ada pandemi gitu ya. Bagaimana tadi juga Pak Dina sudah menyampaikan ketika pandemi orang ada yang jatuh miskin gitu ya. Ketika itu data tidak bisa diupdate atau tidak bisa diakses, tidak bisa update oleh orang yang bersangkutan oleh masyarakat, terbayang maka mungkin nanti kita menghadapi masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan gitu. Karena datanya tidak bisa diupdate gitu. Jadi sebisa mungkin data itu harus dinamis. Makanya tidak boleh fix ya. Artinya secepat mungkin dia melakukan renewal terhadap data. Seperti itu. Yang berikutnya. Yang berikutnya adalah ini ya, kalau di beberapa negara nih kita lihat ya, ada 20 negara berkembang kurang lebih yang memang Ibu review berdasarkan paper yang Ibu punya dari World Bank. Ini kalau dilihat sih sebetulnya dari social registry masing-masing negara itu ada beberapa yang membedakan apa yang bisa kita lihat ya. Artinya dari sisi pengelolaan data, apakah pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang mengelola data, lalu kemudian coverage-nya gitu ya, coverage-nya akan seperti apa. Apakah kemudian juga kita bisa melihat dia itu untuk satu program, untuk banyak program, multiple dalam hal ini, atau mungkin untuk statis ataupun untuk dinamis gitu ya. Data-datanya bisa diupdate enggak dinamis tadi. Lalu kemudian tadi ya bagaimana degree dari accessible datanya seperti apa. Berikutnya ini ada gambar ya. Di sini ada contoh di mana di beberapa negara ada satu data yang digunakan untuk 80 program itu seperti di Chili ya. Kalau di Pakistan juga banyak. Lalu di Indonesia itu kita sebetulnya ada UDB. Nanti mungkin kita juga bisa saling melengkapi dengan Pak Dinar. Sebelum kita punya resource kita ada UDB ya Pak Dinar ya. Unified Database System yang dimiliki oleh TNP2K. Nah itu juga digunakan kurang lebih untuk kalau tidak salah Indonesia itu untuk 6 program ya, 6 program. Jadi kita bisa save gitu ketika kita punya data untuk beberapa program. Kebayang kalau negara lain itu malah lebih dari 10 gitu ya. Mereka sampai 70 program yang bisa dikeluarkan dari sebuah satu database. Berikutnya. Nah ini ya, coverage-nya. Nah itu, berapa penduduk yang masuk? Tadi Pak Dinar juga di awal bertanya dan Faisal yang jawab. Ini apa nih, populasi ataukah sampel gitu ya. Nah, semakin banyak tercover dalam data tersebut semakin bagus tentunya gitu ya. Nah, kita belum sampai ke situ barangkali. Tapi yang ada juga yang sampai luas cakupannya gitu, hampir berapa persen jumlah penduduk gitu. Kalau di Indonesia, UDB itu baru 40% dari jumlah penduduk gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang kita bisa bandingkan berikutnya. Nah ini contoh-contohnya ya, beberapa negara ada yang paling tinggi itu sekitar 87% mengcover seluruh penduduk gitu ya. Kita masih 40%. Ini dari gambar ketiga ya kalau nggak salah. Oke, next. Nah ini kemudian mungkin Ibu sedikit menjelaskan
terkait UDB ya, Unified Database System yang ada di TNP2K. Jadi sebelum ini kita punya UDB, Unified Database System, itu memang dimiliki oleh TNP2K bekerjasama dengan BPS. Waktu itu memang dibutuhkan untuk percepatan pengentasan kemiskinan karena memang tugas TNP2K di situ untuk akselerasi, dan tapi memang waktu itu kita bisa mencakup sekitar 25 juta ya. 25 juta rumah tangga, di dalamnya ada 96 juta individu, dan kurang lebih ada 77.000 village. Sejauh ini memang dipakai oleh beberapa pemerintah daerah untuk juga sama-sama mengakselerasi percepatan pengentasan kemiskinan. Dan ini memang tetapi datanya tadi dia itu diupdate-nya tiap 3 tahun sekali sejak tahun 2005 gitu. Berikutnya. Nah, kesimpulannya adalah bahwa yang bisa Ibu sampaikan bahwa sebetulnya tadi ya, artinya database sebuah social registry itu mungkin tidak sama satu negara dengan negara lain, itu akan unik gitu ya, tergantung dari proyeksi negara akan seperti apa, apakah akan dibuat ini untuk multiple program social benefit ataukah untuk satu-satu dan sebagainya. Tapi kemudian kita bisa highlight juga ketika itu satu untuk semua, barangkali juga itu lebih safe ya, lebih hemat biaya. Tapi kemudian tadi sebetulnya yang penting adalah starting point-nya seperti apa. Jadi starting point itu penting, nanti begitu kita punya wadah yang besar gitu, nanti kitanya juga bisa mengakses banyak hal, dan kedepannya kita juga bisa punya implementasinya untuk berbagai atau multiple social benefit program. Nah, mungkin kalau yang nanti dari saya ke Pak Dinar, mungkin titipannya adalah terkait dengan Regsosek tadi, Pak Dinar, mungkin dari saya meng-highlight saja apakah barangkali nanti dari sisi implementasi dan dari sisi strategi terkait Regsosek ini, Pak Dinar, apakah akan seperti apa ke depannya terkait dengan, kita waktu itu udah punya UDB ya, Unified Database System, lalu kemudian sekarang kita punya Regsosek dengan niat baik adalah pasti dengan untuk multiple ya. Tapi kemudian untuk strategi ke depannya, apakah step-step apa saja yang real yang akan gitu ya, yang akan dilaksanakan oleh Regsosek untuk menjadikan dia sebuah sistem informasi yang satu gitu ya, sistem informasi yang satu yang bisa digunakan untuk multiple program social benefit, dan itu jadinya bisa membuat kita punya kebanggaan, dan kemudian juga bisa mencakup seluruh masyarakat dan bisa mensejahterakan masyarakat, menjaga mereka dari kemungkinan apapun kondisi dari sosial ekonomi yang terjadi. Jadi tujuannya itu seperti apa, implementasinya bagaimana, lalu kemudian juga terkait dengan langkah nyata menjadikannya itu sebuah sistem yang terintegrasi. Mungkin nanti Pak Dinar bisa menanggapi hal itu ya Pak ya, karena kita juga pernah punya pelajaran dengan UDB seperti itu Pak Dinar. Barangkali seperti itu dari saya, tambahan ya, kalau Ibu tuh biasanya nggak lengkap kalau nggak ngasih teorinya kayak gimana. Jadi berpikirnya itu dosen itu berpikirnya begitu. Ini ada apa nih? Ada Regsosek gitu ya. Nanti lihat dulu teorinya seperti apa. Pasti itu udah langsung aja begitu Pak Dina. Jadi oh ya gitu ya. Itu template berpikirnya begitu. Tapi ketika kita sudah belajar itu, jadi maksudnya begini ya Bu, Regsosek itu implementasi dari yang Ibu sampaikan tadi. Lalu kemudian kita mau ke depannya seperti apa? Lalu kita punya contoh UDB yang sudah kita punya adalah seperti ini gitu ya. Jadi itu adalah belum lengkap. Kayaknya kalau dosen tidak begitu. Nah, itu satu hal ya yang mungkin bisa saya highlight terkait dengan sebuah sistem social registry. Kalau bahasa Inggrisnya social registry, tapi kalau kita punya sekarang adalah Regsosek kalau istilahnya Bappenas dari Pak Dinar tadi. Tapi kalau dulu sebelumnya kita punya UDB gitu. Nanti akan seperti apa langkah nyata ke depan supaya menjadikan Regsosek ini adalah satu buah data yang terintegrasi. Begitu Mas Dinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Alfiah. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk discussion yang kedua, Ibu Ida Widyaningsih. Mohon izin Ibu, saya bacakan sedikit CV-nya. Ibu Ida Widyaningsih, beliau adalah Associate Professor di Public Administration Department. Beliau juga Wakil Dekan 1 ya. Dan beliau juga menjadi Executive Director dari Center for Decentralization and Participatory Development Research di FISIP. Beliau juga adalah Head of Policy and Governance Divisions of the Citarum Research Center Unpad. Oke. Selanjutnya, pendidikan beliau S1 di Public Administration Unpad, Master di International Development Flinders University, South Australia. PhD beliau dapatkan dari Flinders Institute of Public Policy and Management, Flinders University, South Australia juga. Mungkin tanpa berlama-lama saya berikan kesempatan untuk Ibu Ida. Terima kasih.
MC Pak Dinar dan Bu Afifah, menarik sekali ya paparannya. Ini saya mohon maaf, saya tidak menyiapkan paparan khusus, tetapi apa yang dibicarakan hari ini sebetulnya sangat erat kaitannya, betul tadi sudah dibuka ya. Dengan tadi memang masuknya dari ekonomi ya, hostingnya di Fakultas Ekonomi, tapi FISIP ditarik-tarik untuk mahasiswanya ikut mendengarkan dan kami dosennya tadi judulnya itu menanggapi. Jadi kalau saya kadang-kadang karena tidak ada permintaan bikin PPT, jadi saya nggak bikin, mohon maaf ya. Tapi ada beberapa hal yang menjadi catatan saya. Pertama, tadi di awal mungkin adik-adik teman-teman mahasiswa menyimak bahwa ada pertanyaan kritis di sini. Kenapa sih kita perlu data? Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa Indonesia itu masih bermasalah ketika bicara data yang terintegrasi. Tadi dijelaskan bagaimana sebetulnya ego sektoral setiap kementerian, setiap unit kerja itu memiliki kegiatan-kegiatan pengumpulan data untuk digunakan oleh kementerian masing-masing, dan kegiatan itu sebetulnya sih kalau kami orang FISIP melihatnya bukan soal ego sektoral ya, tetapi ada masalah relasi kuasa yang sebetulnya ujung-ujungnya juga ini masalah kalau jadi leading sektor di sebuah kegiatan, maka dia yang akan menerima tanggung jawab dan pengelolaan penuh atas anggaran. Nah ini sebetulnya masalah klasik ya, sejak saya pertama kuliah di administrasi negara sampai hari ini mengajar di bidang itu, masalah kebijakan itu diantaranya sering ada proses tarik-menarik kewenangan atas penggunaan anggaran. Nah ini menjadi catatan. Saya kira ini tugas Bappenas berat sekali untuk mencoba mengintegrasikan data yang ada. Karena menurut saya resistensinya itu bukan di technical problems. Justru kami orang FISIP ngelihatnya ini problemnya itu nanti akan sangat politis. Ya, pertempuran di DPR lah yang nanti akan sangat berat. Bagaimana ini makanya teman-teman FISIP nih harus bantu teman-teman ekonomi untuk melakukan negosiasi politik. Jadi di Indonesia semua kebijakan sebagus apapun kalau by proses itu benar. Kita di administrasi publik misalnya dalam beberapa tahun terakhir sudah bicara soal evidence based policy model. Ya, kita sering mengkritik kebijakan pemerintah yang kok apa yang diatur itu enggak sesuai dengan realitas misalnya. Kenapa sekian tahun progres pembangunan itu tidak terlalu kelihatan, tidak terlalu kentara. Bahkan ketika diukur misalnya efisiensi antara berapa banyak budget yang dikeluarkan dengan ketepatan sasaran itu seringkali jauh. Walaupun teman-teman di administrasi publik, di ilmu pemerintahan juga melihat kalau mengintip laporan-laporan kinerja pemerintah, semua baik-baik saja. Selalu tercapai laporan kinerja itu, bahkan ada kecenderungan lebih dari yang ditargetkan. Ya, apakah laporan kinerja pemerintah ketika mencantumkan lebih dari target itu menunjukkan kinerja pemerintah kita dengan baik? Sebetulnya tidak juga, karena hasil riset saya misalnya menunjukkan beberapa pemerintah daerah juga agak khawatir mencantumkan data yang terlalu optimis atas capaian kerja. Masalahnya ini dihubungkan juga dengan sistem yang lebih besar, yaitu sistem remunerasi pegawai. Nah, jadi data ini sekali lagi satu sisi ini bagus, tetapi nampaknya butuh effort yang sangat besar bagi kita untuk kemudian bisa mewujudkan ini, karena akan banyak kepentingan. Tadi misalnya di suatu daerah potensi pajaknya, saya pernah melakukan kajian, potensi pajaknya itu misalnya 2 triliun. Dikumpulkan, tetapi di dalam kertas tidak berani dicantumkan segitu, dicantumkannya lebih rendah. Sehingga saya pernah menemukan satu daerah mencapai target pengumpulan pajak 400%. Ini kan kelihatan hebat benar ini. Daerah bisa mengumpulkan segitu. Tapi tolong dilihat lagi potensinya berapa? Potensinya 1000. Ya kalau 400 berarti dia itu kapasitasnya 40% kan. Tetapi laporan kinerjanya seolah-olah 400%. Nah ini tolong yang teman-teman yang melakukan kajian-kajian pembangunan, tolong selalu melakukan cross check ya terhadap laporan-laporan kinerja pemerintah.
karena banyak sekali data yang too good to be true ya. Jadi ini adalah persoalan-persoalan yang harus kita jawab bersama. Tadi jadi bukan semata-mata data itu tidak bisa diintegrasikan. Saya kira tadi saya ngobrol-ngobrol ya dengan Pak Dinar. Dari 2005 Indonesia sebetulnya sudah mulai berpikir tentang data ini perlu integrated dan kita juga sudah mengenalkan e-government sejak lama. Tetapi tidak mudah mengambil alokasi anggaran dari satu unit kerja, dari satu kementerian ke kementerian lain, itu bisa perang. Ya, jadi ini makanya political process di Indonesia itu masih menjadi pertimbangan utama dalam sebuah proses pengambilan keputusan, termasuk dalam proses perencanaan. Ya, para teknokrat bekerja bersama akademisi dengan stakeholder lain menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan evidence yang sebisa-bisa mungkin ada gitu ya, yang terstandar. Tetapi proses pengambilan keputusannya itu bukan di si teknokrat tadi ya. Pengesahan sebuah rencana pemerintahan daerah itu kan melalui proses politik. Nah ini Bu Ratniana, ini ada Kaprodi Ilmu Politik ya. Saya kira ini teman-teman ilmu politik sangat paham bagaimana sebetulnya power itu lebih banyak di politician ketimbang di birokrasi. Dan ini sebetulnya terjadi pada berbagai level dari nasional sampai tingkat bawah. Artinya teman-teman tolong, kalau milih pemimpin itu ya susah sih cari orang dalam tanda kutip yang baik, tetapi pilih yang at least dia punya concern ke masyarakat. Ya, politis yang seperti itu ada juga, tidak semuanya jelek ya. Jadi jangan golput menurut saya, karena kalau golput Anda membiarkan orang-orang yang buruk memimpin republik. Oke. Pilih dari pilihannya, ada yang cari yang terbaik dan lakukan berbagai upaya aktif di dalam gerakan dan voicing. Jadi data ini menjadi penting, saya setuju, tetapi tidak bisa sendirian. Tadi Pak Dina juga menyebutkan nggak bisa ini sendirian. Banyak pihak harus terlibat. Nah dari mahasiswa juga bisa menyuarakan ya melalui channel-channel yang benar. Nah ini jadi yang kami lihat dari FISIP, sisi itu malah ya, kami melihat betul bahwa data kita belum well integrated, ego sektoral sangat tinggi dan itu impact-nya luar biasa. Kita itu sebetulnya seperti menabur garam ke tengah laut. Terus saja dikasih program, tapi dampaknya ya gitu-gitu aja. Nah ini mudah-mudahan era kalian memimpin nanti, kita sudah punya data yang lebih settle, egonya sedikit dikurangi sehingga negara bisa berprogres dengan lebih cepat. Nah itu kemudian tadi bicara soal kebutuhan data untuk pengambilan keputusan. Tadi Bappenas tentu saja concern terhadap data-data untuk perencanaan pembangunan ya. Data yang dikumpulkan hari ini memang nampaknya seolah-olah hanya bicara soal data untuk penanggulangan kemiskinan yang tadi sudah diperlihatkan bukti-buktinya. Ini banyak yang perlu dipertanyakan. Nah tetapi sebetulnya sesungguhnya relevansi dari data ini menurut hemat saya akan sangat besar terhadap isu pembangunan secara umum. Nah, kami pernah bekerja sama dengan Flinders University melakukan survei tentang sejauh mana sebetulnya pemerintah daerah itu percaya dengan data sebagai alat untuk mengambil keputusan. Ini nanti laporan sudah diterbitkan, nanti bisa diakses, nanti saya akan sharing. Diterbitkan di Jurnal Policy Studies ya. Kami melihat bahwa pada intinya sebetulnya kalau pemahaman, pengetahuan, kesadaran tahu bahwa policy itu tidak bisa dibuat tanpa data. Evidence itu perlu. Kita melakukan analisis dari, karena timnya ada yang peneliti dari Kanada juga ya. Sebetulnya sama saja di negara maju, di negara berkembang, semuanya itu pemerintahnya mengklaim bahwa kami percaya data itu utama untuk mensupport kebijakan publik. Nah sayangnya ketika kita melakukan survei di Indonesia, di salah satu wilayah di Indonesia, di level provinsi, data itu, kesadaran itu ada, tetapi ketersediaan data dan kemauan untuk menggunakan data itu yang sebetulnya relatif rendah. Ya. Jadi ketika misalnya di survei ditanya untuk mengambil keputusan tertentu,
biasanya data apa yang dipakai? Ya sebagian besar saya lebih suka nanya ke unit kerja lain. Lo punya data apa gua pakai? Atau paling hebat benchmark. Tanya deh provinsi lain, ambil. Atau copy paste dari data-data laporan pemerintah. Kalau ceritanya begitu, ya tiap daerah itu kan beda isu kontekstualnya. Sehingga tidak heran kalau kebijakannya itu tidak tepat sasaran. Ya, ini sudah dilakukan surveinya. Jadi sejauh mana misalnya pemerintah itu juga menggunakan academic evidence. Kita itu kan akademisi banyak banget melakukan riset ya, dari mulai skripsi sampai dan seterusnya, banyak publikasi. Bahkan pemerintah kita juga ada kecenderungan sering menggunakan pihak yang ketiga untuk melakukan kajian. Tetapi sayangnya pada beberapa hal lebih sering yang dikontrak untuk membantu pemerintah itu hanya dijadikan sebagai pembenaran saja. Legitimasi bahwa ini sudah dilakukan kajian. Keputusannya di mana? Ya di birokrat dan lingkaran-lingkarannya termasuk balik ke politician lagi. Nah, jadi tadi sekali lagi overall saya sangat mengapresiasi upaya ini, tetapi ini perlu kita kawal bersama. Tadi juga sedih juga nih kalau teman-teman ini belum ada yang terlibat dalam sensus ya. Nah nanti mungkin saya tidak tahu ke depan karena saya bagian ngurus mahasiswa juga. Mungkin nggak sih? Tadi kan siapa penyurveinya berapa? Juru sensusnya 400.000. Itu kayaknya mau kapan selesainya ya? 270.000 penduduk dilakukan 14 November untuk sensus. Tapi tadi kan katanya nggak cukup, nggak pernah selesai. Ada lah ya, yang tercecer pasti ada. Tapi biasanya BPS punya cara untuk mencegah ini terjadi. Kalau teman-teman googling Rexosec, itu nanti ada cerita-cerita lah ya, anekdotal memang ya, satu-satu gitu ceritanya dari BPS Jakarta misalnya yang semalaman itu nyisir jalanan di Jakarta untuk nyari keluarga gerobak. Oh, oke. Gitu ya untuk didata. Nah itu yang mereka lakukan. Jadi setelah 14 November nanti selesai, BPS akan melakukan rekap, terus nanti diidentifikasi gap-gapnya yang belum selesai di mana, dan itu yang nanti akan dilaksanakan. Baik, terima kasih. Ini gagasan menarik ya, penyisiran. Tetapi menurut saya kita juga mungkin bisa mengoptimalkan peran-peran akademik ya. Mungkin diviralkan nih sama adik-adiknya pada main TikTok, pada Instagram, terus di Line ya. Jadi paling tidak yang di sini saya harap semuanya mengisi voluntary mengisi sensus itu, kemudian juga memviralkan supaya lebih banyak orang yang mengisi, karena tadi data ini menjadi penting. Ya di kita memang tadi betul ya. Tadi dibahas juga soal kenapa kita nggak punya data benar, bukan cuma pemerintah yang salah, masyarakat Indonesia juga tax compliance-nya rendah. Ya pertama tidak semua terdaftar di pajak. Kedua yang sudah terdaftar pun banyak yang coba ngakali jumlah pajaknya. Ya saya dengan teman-teman ekonomi juga melakukan kajian untuk PBB lah yang diserahkan ke daerah pajak bumi dan bangunan. Itu menarik gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang atas nama kultur, atas nama kepercayaan agamanya merasa tidak perlu membayar pajak. Ada yang ditanya di wawancara, kenapa tidak pernah bayar pajak? Dia menjawabnya, ini kan tanah milik Allah. Nggak usah bayar pajak gitu. Itu ada wawancaranya loh. Jadi saya bilang oke, ada wilayah-wilayah tertentu yang memang sama sekali nggak mau kelompok-kelompok khusus gitu ya. Ada Islam nih, tolong ya. Bagaimana caranya tanah yang milik Allah itu kemudian tetap aja harus bayar gitu ya. Jadi maksudnya menarik, dan Indonesia ini luas. Saya bayangkan mungkin di tempat lain juga ada alasan-alasan yang sifatnya kultural atau religius yang menghambat tax compliance pada pemerintah. Dan kita semua tahu tanpa pengumpulan pajak yang benar, pembangunan agak terhambat ya. Jadi ini PR kita sangat banyak teman-teman. Saya berharap mahasiswa itu di samping berkuliah juga mengembangkan kreativitas yang sifatnya mensupport isu real di dalam pemerintahan. Kalau saya ingin sih gara-gara dari kelas ini nih, kemudian ada misalnya mahasiswa bikin PKM atau apa ya,
supaya nanti ke depan kita bisa terus-terusan membantu pemerintah menyempurnakan data ini. Karena kalau saya termasuk ada di pihak yang percaya data itu memang diperlukan, dan bukti-bukti yang yang saya lakukan dalam riset memang kelemahan-kelemahan di dalam mendesain kebijakan yang berkualitas adalah tidak adanya data yang memiliki kredibilitas tinggi. Kalaupun ada, data itu tidak dipakai. Ya mungkin itu dulu deh dari saya ya, teman-teman. Nanti saya akan share artikel yang menunjukkan hasil riset yang kami lakukan terkait dengan evidence based policy model, sejauh mana sebetulnya data digunakan dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ida. Mungkin paparan Bu Ida memberikan kesempatan kita untuk mahasiswa bertanya, berdiskusi mungkin ya. Yang penasaran tentang topik ini silakan raise hand. Mungkin awalnya kita kasih kesempatan 3 orang dulu untuk mahasiswa. Oke, yang duluan ya. 1, 2, 3. Oh, kok laki-laki semua? Ini gender bias. Oke, silakan. Yang perempuan selanjutnya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gazian Lutfan Salhan dari Prodi Ilmu Ekonomi Angkatan 2020. Mungkin pertanyaan ini menyangkut RPJP, RPJM, sama RKP. Karena kalau kita ngelihat Undang-Undang Republik yang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJM kita bakal habis tuh di tahun 2024 atau 2025 gitu. Saya mau nanya terkait dengan Resosek ini, apakah itu bisa menjadi acuan untuk RPJP, RPJM, sama RKP selanjutnya? Dan sebenarnya sih seperti yang diketahui bahwa PP 17 tahun 2017 tentang integrasi antara Bappenas dengan Kementerian Keuangan terkait perencanaan dan penganggaran, mungkin di situ bakal terjadi Bappenas kayak misalkan masih adalah kementerian-kementerian yang bandel yang tidak based on data itu. Kan menurut Ibu tadi based on data itu penting. Nah, itu gimana caranya Bappenas untuk mengatasi hal itu? Itu aja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Siapa tadi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin dari Prodi Ilmu Ekonomi Angkatan 2020. Sebelumnya terima kasih banyak Pak atas presentasi dan materinya yang disampaikan tadi. Izin bertanya Pak mengenai bagaimana jika jumlah warga miskin yang ada di Indonesia akan terus meningkat karena adanya wabah atau bencana yang terus berjalan selama periode tertentu. Namun asumsikan anggaran dari pemerintah belum tentu bisa menutupi bencana ini ya, dan kayak tidak bisa dialokasikan ke seluruh warga. Kira-kira solusi yang akan dibawa oleh pemerintah bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu dan teman-teman semua. Juga terima kasih atas pemaparannya dari Bapak dan Ibu. Saya ingin bertanya, misalkan kita asumsikan bahwa data yang kita miliki itu sudah baik, atau bisa dikatakan resources itu sudah sukses untuk dilaksanakan. Maka akan terlihat atau pemerintah dapat dengan tepat begitu mengelompokkan suatu masyarakat kepada kelas-kelas tertentu. Jadi misalkan kita contohkan mengenai kemiskinan yang tadi, bahwa kalau misalkan di kasus kemiskinan, pemerintah itu dapat dengan jelas atau dengan tepat juga mengkelompokkan mana masyarakat miskin dan di mana masyarakat yang pemerintah anggap tidak miskin begitu. Di slide yang tadi Bapak sampaikan juga bahwa ada yang warna biru dan warna merah, yang warna oranye begitu. Pada awalnya bahwa orang yang miskin dan orang yang merasa miskin itu mendapatkan bantuan. Sedangkan jika datanya sudah dapat dilakukan dengan baik atau pendataan dapat dilakukan dengan baik, maka yang akan terjadi selanjutnya hanya masyarakat miskin saja begitu yang mendapatkan
bantuan, sedangkan masyarakat yang merasa miskin itu tidak dapat bantuan. Jadi pertanyaan saya, apa begitu yang dilakukan pemerintah atau apa yang dilakukan oleh pemangku kebijakan setelah kebijakan ini atau pengolahan data ini berhasil, apa yang dilakukan pemerintah untuk men-treat atau memberikan sesuatu begitu bagi masyarakat yang tidak masuk dalam kelompok, padahal mereka itu merasa masuk dalam kelompok yang membutuhkan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, langsung mungkin ya, Pak Dinar. Baik, terima kasih ya. Ini pertanyaan-pertanyaannya bagus-bagus dan sangat sangat dalam gitu ya. Dan teman-teman ini baru di tahun, kalau 2020 ini tahun keberapa? Semester 5 ya. Saya jadi punya harapan ya. Saya jadi punya harapan. Nanti kontak-kontak saya ya kalau mau magang di Bappenas. Iya. Jadi Reksoset itu salah satu tujuannya memang untuk jadi basis perencanaan ya. Alurnya seperti apa sih? Sekarang pendataan 14 Oktober sampai dengan 15 November. Kemudian nanti rencananya akan diolah, karena setelah data dikumpulkan pasti akan diolah, di cleaning, dan lain-lain, sampai siap digunakan oleh pemerintah itu dijadwalkan pada semester kedua tahun 2023. Ya. Jadi mudah-mudahan pas nih, ya karena RPJMN itu selesai di tahun 2024, dan kemudian akan dilanjutkan dengan RPJMN 2025. Sebenarnya apa sih dasar RPJMN itu? Ya, jadi gini teman-teman, yang namanya pemerintah itu punya dokumen perencanaan. Ada yang 1 tahun namanya RKP, ada yang 5 tahun namanya RPJMN, dan ada yang 25 tahun namanya RPJP. Ya, itu perbedaannya. Jangka pendek itu RKP, jangka menengah itu 5 tahun, dan jangka panjang 25 tahun. RPJMN itu merupakan penerjemahan visi presiden. Jadi, periode RPJMN itu periode presiden. Begitu presiden berganti, RPJMN juga berganti. Siapa yang menyiapkan RPJMN? Kami di Bappenas. Ya, tetapi juga dengan berdiskusi dengan tim presiden nanti ketika presiden terpilih. Nah, dasar itu mudah-mudahan kalau di 2023 sudah siap Reksosetnya, di 2024 bisa digunakan untuk mempersiapkan RPJMN 2025 sampai dengan 2029. Ya, 5 tahun ke depan untuk periode presiden berikutnya. Tapi ini pertanyaan yang bagus gitu ya, karena ini teman-teman sudah memahami bahwa yang namanya data ini menjadi kunci perencanaan. Yang lebih dalam dari itu sebenarnya adalah apakah datanya masih akan valid, ya, dikumpulkan sekarang, tersedia nanti di tahun 2023 akhir. Dalam waktu 6-8 bulan ini banyak yang akan terjadi, ya. Teman-teman nanti juga bisa ngelihat gitu ya. Nah, untuk itu peran masyarakat dan pemerintah daerah di dalam memutakhirkan data menjadi penting. Gimana caranya data ini tidak menjadi sesuatu yang udah dikumpulin rame-ramean sekarang gitu ya, terus habis itu udah nggak pernah diapa-apain lagi, itu sama aja. Itu kita mengulang kesalahan yang sama gitu ya. Nah, ini yang jangan sampai seperti ini, kita coba perkuat nanti pemerintah desa bahkan sampai dengan ya untuk bisa melaksanakan pemutakhiran data yang baik. Kemudian bagaimana caranya? Takes time ya. Takes time karena UDB yang tadi disampaikan oleh Ibu Alfiah juga itu bertahun-tahun loh Bu bisa dapat 6 program itu. Percaya atau enggak gitu. Dan itu pun pada saat itu data di bawah Sekretariat Wakil Presiden, ya. Artinya punya kekuatan politik yang tinggi. Tetapi memang tidak mudah, ya, tidak mudah karena satu data tidak bisa menjawab seluruh permasalahan. Sehingga ketika ini disandingkan dengan data-data kementerian yang selama ini juga sudah menggunakan data, nah ini biasanya proses pemahaman antara dua lembaga untuk saling memahami data ini membutuhkan waktu.
Jadi mimpinya kayak Chile tadi, semua program pakai data yang sama, 80 program gitu ya. Kita sekarang 5-6 program aja masih takes time kita untuk memahami. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah konsolidasi dimulai dari sekarang. Konsolidasi dimulai dari sekarang dan bersama-sama dengan kementerian-kementerian baik sektoral maupun yang sifatnya multisektoral. Apa sih bedanya kementerian sektoral dan multisektoral? Sektoral itu yang khusus mengurusi satu topik, pendidikan, kesehatan, sosial, gitu ya, infrastruktur. Multisektoral itu yang kayak Bappenas, semuanya ada di situ. Kemendagri itu multisektoral. Kementerian Keuangan itu multisektoral. Nah, kementerian-kementerian yang sifatnya multisektoral ini biasanya punya histori, punya kebiasaan yang cukup baik untuk bekerja bersama kementerian lainnya. Nah, ini yang kita dorong supaya nanti penggunaan datanya bisa diterima di berbagai kementerian. Kevin, ini pertanyaan yang bagus nih ya. Kita sedang mengembangkan yang namanya adaptive social protection, ya. Perlindungan sosial yang sifatnya adaptif terhadap kebencanaan. Ketika terjadi bencana, maka kita harus siap, gitu ya. Kemarin misalnya ya, ada yang pernah dengar BLT dana desa? Pernah ya? Nah, ini merupakan program perlindungan sosial baru. Tadinya nggak ada, tadinya tidak ada. Tetapi akhirnya ada karena situasi COVID-19. Kalau tadi kalian melihat grafik tadi, batas kelayakan ada di persen berapa? 25. Oh, pada ini ya, merhatiin ternyata ya. Tenang nih. Gitu ya. Percaya atau tidak? Pada saat COVID-19 kemarin, batas itu bergeser ke kanan. Ke angka 60. 60-an. Itu merupakan perkiraan dampak COVID-19 kemarin. Dari yang biasanya kita memberikan bantuan sosial hanya ke sekitar persen 25, kita geser 2 kali lipat lebih. Itu perkiraan kita. Itu pun masih banyak yang terlewat. Masih ada yang tidak menerima bantuan. Tapi ini Kevin, ini yang dilakukan pemerintah tuh seperti ini. Kalau misalnya terjadi bencana, ya. Pertanyaannya, uangnya dari mana? Ya, pertanyaannya uangnya dari mana? Ini pertanyaan yang paling penting. BLT dana desa diambil dari mana? Iya Pak Pides. Diambil dari dana desa. Ada yang tahu nggak dana desa itu satu desa dapat berapa? 1 miliar. Rata-rata 1 miliar. BLT dana desa mencapai 40% dari dana desa. Ya. Artinya apa? Yang tadinya 40% dari 1 miliar itu beda-beda jawabannya gimana? 400 juta. Ya, coba bayangkan kalian punya dana pembangunan 1 miliar, tiba-tiba 400 jutanya buat bantuan sosial. Kan nggak jadi bangun jalan. Ya nggak? Nggak jadi bangun puskesmas, nggak jadi bangun posyandu. Nah, ini merupakan efek destruktif dari bencana. Ketika bencana terjadi, korban banyak dan harus ada perlindungan sosial, yang dilakukan pemerintah adalah menarik uang dari program pembangunan. Yang tadinya mau bikin jalan, ya nggak jadi. Yang tadinya mau bikin rumah sakit, ya nggak jadi dulu. Betulin dulu yang hancur. Dilindungi dulu masyarakatnya. Gitu ya. Dan ini tidak hanya terjadi pada bencana-bencana alam, tapi juga bencana-bencana sosial dan bencana-bencana yang disebabkan oleh manusia. Ya, kerusuhan misalnya, ya kan, stadion dirusak. Nah, itu pemerintah narik uang tuh dari agenda pembangunan lainnya memperbaiki stadion. Halte bus dibakar, ya itu pemerintah narik uang dari lainnya buat betulin halte bus. Jadi teman-teman kalau demo jangan bakar-bakar ya. Tetap boleh demo, tetap boleh, tetap harus gitu ya. Tetapi yang ini yang substansif gitu ya. Nah, kemudian gimana caranya supaya nggak seperti itu? Ada beberapa cara, ya. Ada beberapa cara. Pertama, kita bekerja sama dengan financial sector. Gedung-gedung pemerintah diasuransikan. Jadi kalau misalnya ternyata jelek-jeleknya ada bencana, gitu ya, terus gedung Bappenas ambruk, pemerintah nggak perlu tarik uang untuk betulin gedung Bappenas, itu diasuransikan, uangnya tetap bisa agenda pembangunan jalan. Nah, yang masih sulit adalah perlindungan sosial, ya kan? Karena tidak bisa diasuransikan.
gitu. Yang kita asuransikan adalah individu. Nah, ini nanti ke depan perlindungan sosial ini bergerak dari yang sekarang sifatnya bantuan sosial itu dikasih ke jaminan sosial yang sifatnya asuransi orang per orang. Pernah dengar BPJS? Nah ya, nah ini kita bergerak ke sana. Sehingga perlindungan nanti pemerintah terbantu. Nah ini yang bantuin pemerintah ini financial sektor asuransi. Ini teman-teman juga harus mulai belajar di sini bahwa ya pemerintah nggak bisa sendiri ini. Harus dibantu oleh instrumen-instrumen pasar keuangan. Gitu ya. Nah ini jawabannya yang tadi. Kemudian Faisal, untuk yang merasa miskin. Faisal kalau merasa pinter, IP-nya jadi 4 beneran nggak? Bu, saya merasa saya kayaknya ranking 1 deh. Saya mau juga dong dapat hadiahnya gitu kan. Agak susah ini Faisal kalau merasa miskin ya. Nah, jadi gini teman-teman ya. Pemerintah menggunakan ukuran-ukuran untuk kerentanan. Ada yang tahu nggak tingkat kemiskinan kita sekarang berapa? Ayo. Ada yang sudah berhasil menggoogle? Ya, ada yang tahu? Angkat tangan dong. Nggak ada, oke. Tadi ada suara. Ya. Nggak ada. Dulu saya punya dosen, ya. Dulu saya punya dosen. Galak banget. Kalau dia nanya, mata yang lihat mata dia, itu yang ditunjuk. Jadi kalau dia nulis di papan tulis, kita lihat gitu ya, begitu dia noleh, semuanya nunduk. Saya masih ingat tuh, latihannya ini ya, refleksnya kuat gitu ya. Dan ya saya tidak beruntung karena tinggi gitu ya, jadi kadang-kadang telat gitu, dan kamu gitu ya, udah selesai lah nasib. Ya. Nah, jadi gini, tingkat kemiskinan kita itu sudah mencapai 1 digit, 9%. 9% ya, 9% di antara 9 sampai 10%. Tadi masih ingat batasnya berapa? Lebih besar mana tuh 25 sama 9? 45. Berarti ada yang nggak miskin dong dapat. Ya nggak? Siapa sih tuh yang nggak miskin dan kenapa mereka dapat kira-kira walaupun nggak miskin? Rentan. Ya, rentan. Pernah dengar kata-kata sadikin? Ada yang namanya sadikin. Sadikin itu dulu sebelum pada saat kita bikin JKN ya, pada saat kita membuat BPJS Kesehatan, itu singkatan dari sakit sedikit miskin. Ya. Jangan ketawa, ini sedih loh. Kalau ketawa ya. Jadi yang namanya rentan itu dia nggak miskin, tapi digoyang dikit dia jatuh. Ini namanya rentan. Sekarang bayangkan, garis kemiskinan 250.000 per orang per bulan, ya. Kalau saya, kalau pendapatan saya 249.000, saya miskin atau enggak? Ayo. Garis kemiskinan 250 ya, 250.000. Saya di 249, saya miskin atau enggak? Miskin. Teman saya 251, miskin nggak? Enggak. Bedanya berapa? 2.000, 1.000 kamu. Bedanya 2.000. 2.000 dapat apa di sini sekarang? Gorengan. Beda saya yang miskin dengan dia yang tidak miskin hanya gorengan, ya. Nah, ini adalah kelemahan dari pengukuran garis kemiskinan. Artinya pemerintah nggak bisa benar-benar, kemiskinan kita 9,5%, berarti saya cuma ngasih program buat yang 9,5%. That doesn't make sense and that will never work. Ya, yang di atas garis kemiskinan, sedikit di atas garis kemiskinan itu masih banyak. Yang tadi yang rentan tadi. Goyang dikit, dia turun tuh yang 251 ke 249. Percaya deh. Ya.
Nah, makanya program-program kemiskinan itu harus selalu punya buffer di atas persentase tersebut, ya. Nah, makanya Faisal, ada orang-orang yang statusnya seperti ini, gitu ya. Dia merasa saya nggak jauh beda kok dengan orang itu. Saya harusnya miskin juga. Nah, dia mungkin masuk di dalam kategori rentan. Nah, kategori rentan ini yang kadang-kadang kita masih sulit menentukan, ya. Karena tadi kita nggak punya data gaji, kita nggak punya data pengeluaran, kita kan nebak, ya kan? Kita nebak rumahnya kayak apa, kita nebak pendidikannya apa, dan lain-lain. Tapi kadang-kadang ada hal seperti ini. Misalnya ya, saya masuk ke salah satu penerima PKH, rumahnya rumahnya bagus, tembok, terus luasnya cukup, gitu ya. Saya datang menjelang maghrib. Saya dipersilahkan masuk. Lama-lama gelap kan ya. Lama-lama gelap ini maghrib. Dia ngeluarin lilin. Rumah itu sudah 5 bulan menunggak listrik. Suaminya meninggal 8 bulan yang lalu. Dia nggak punya lagi yang kerja. Dia nggak kerja karena dia punya anak 2 di rumah dan nggak tahu cari kerja di mana. Rumah itu peninggalan suaminya. Tapi dia sudah nggak bisa lagi membiayai rumah itu, bayar pajaknya nggak bisa, bayar listriknya nggak bisa, bayar airnya nggak bisa. Dia layak nggak dapat bantuan? Layak. Tapi kalau tadi kita nebak kemiskinan dia pakai kualitas rumah, dia miskin nggak? Enggak. Nah, ini permasalahannya. Nah, yang penting teman-teman, data ini tidak bisa berdiri sendiri. Di FISIP, di kesejahteraan sosial, kita punya yang namanya assessment. Jadi setelah data itu ada, pemerintah juga nggak bisa langsung serta-merta menggunakan data tersebut. Harus di-assess ulang. Pertama, datanya masih mutakhir atau enggak. Kedua, data itu secara benar menggambarkan orang itu atau tidak. Nah, Reksosek ini tujuannya adalah identifikasi awal. Tetap harus diperdalam. Reksosek bilang seperti ini, pekerja sosial masuk, lihat, benar nggak seperti itu? Nah, pemerintah nggak mudah memang kerjanya, dan memang harus seperti ini. Sehingga yang merasa miskin tadi itu harusnya bisa diakses ulang, Faisal. Kenapa kok di sini di data dia terlihat tidak miskin, tapi dia merasa miskin? Apa yang menyebabkan? Itu kan? Nah, kalau misalnya ada dasar-dasarnya seperti tadi, nah itu bisa dijadikan sebagai penimbang, gitu ya, bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang dihadapi orang ini. Tapi kalau misalnya ternyata nggak ada dasarnya, gitu ya, dia setelah dicek semuanya asetnya bagus dan lain-lain, nah ya pemerintah harus punya yang namanya pemerintah harus pintar yang namanya strategi komunikasi, menjelaskan kepada masyarakat kenapa sih kok Anda itu nggak dapat bantuan sosial, dan kenapa kok tetangga Anda dapat. Nah kayak gini ini juga pemerintah masih belajar nih, Bu Ida ya, makanya komunikasi saya nggak tahu tuh jurusan komunikasi itu ada komunikasi publik atau tidak. Nah itu penting tuh, karena pemerintah kan harus bisa mengkomunikasikan ide dan pemikirannya kepada masyarakat juga. Kalau enggak nanti muncul pertanyaan dan memunculkan kesulitan-kesulitan juga. Mungkin itu ya dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang sudah jam 12.13 sebenarnya. Tadi dari pihak Bappenas bilang ada sedikit kuis ya? Oke. Sekarang mungkin ya waktunya untuk kuis. Oke, siap-siap. Refresh lagi materi yang tadi. Oke, lewat Kahoot ya. Oke, silakan siap-siap. PIN-nya 5963266. Ada hadiah, dapat bocoran untuk 5 orang. Oh iya, kalau ngomong magang, itu kalau nggak salah program 1 bulan ya, Pak Dinar. Langsung enumerator ya. Pak Dinar, kalau magang berapa bulan periodenya? 1 bulan atau yang MBKM 6 bulan? Oh ya. Jadi saat ini kita lagi bikin uji coba MBKM. MBKM ini jangka waktunya 3 bulan di desa-desa binaan Bappenas. Saat ini baru di Jawa Barat. Tetapi desa-desa binaan Bappenas ini ada juga yang di NTT, ada yang di wilayah Ibu Kota Baru di Kaltim, ada yang di Bengkulu, ada yang di Aceh, ada yang di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Baru
kerjasamanya baru dengan ITB dan UI. Tapi mudah-mudahan ya sebentar lagi dengan Unpad. Dengan FISIP dan FEB juga ya. Kemudian tapi kita punya program magang yang daftar langsung ke dan unit kerja saya salah satu penerima magang terbesar di Bappenas. Kita pernah dalam satu waktu menerima 10 sampai 12 peserta magang. Nanti teman-teman yang tertarik bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi Mas Dimas. Jika ada proposalnya nanti bisa kita bicarakan langkah-langkah pendaftaran magangnya. Biasanya kita fleksibel dengan waktu, tetapi pemerintahan itu organisasi yang tidak bisa dipelajari dalam waktu lambat, gitu ya. Ya Bu Ida ya, mempelajari organisasi pemerintah lama ya. Jadi kalau mau magang di pemerintah paling nggak 3 bulan lah, paling nggak 3 bulan. Kalau sebulan nggak banyak yang dipelajari, gitu. Baik, terima kasih informasinya. Jangan lupa nanti kita minta kontaknya narasumber kita siang hari ini. Sudah berapa orang yang join ini? 42 ya? 45, 43? Oke, kita tunggu 2 menit lagi mungkin ya, kurang lebih ya. Ini kalau nggak salah ruangannya full. Ini kapasitas 100 ya Bu Alfiah ya. Jadi ini baru, oh iya harusnya lebih ya, 100 lebih. Hadiahnya itu kan Mas Dimas Imani. Hadiahnya Imani Rexosek. Imani Rexosek dan ada sejumlah uang ya di dalamnya ya. Jadi bisa digunakan teman-teman untuk bertransaksi dan juga ini ya bisa digunakan juga untuk cerita gitu ya. Ini saya ini loh udah tahu soal Rexosek. Jangan lupa cerita ya nanti. 80. Oke. 1 menit lagi, 1 menit lagi. Oh, HP-nya belum dicas. Oke, 84. 85. 1,5 menit lagi. 86. Sebentar lagi kita tunggu. Sampai 18 di HP saya. Oke, 86, 88. Sedikit lagi. Ya, yang online juga boleh. Sebentar lagi. Tunggu. Oke, sudah 90 yang mendaftar. Oke, kita mulai mungkin ya. Oke, siap-siap perhatiannya. Lihat layar masing-masing. 1, 2, 3. Silakan. Rumah tangga yang berhak menerima tetapi tidak mendapatkan bantuan. Kita sebutnya apa? Exclusion error, inclusion error, extended error, atau included error. Rumah tangga yang tidak berhak menerima rumah tangga yang berhak menerima tetapi tidak mendapatkan bantuan. Ya, waktunya habis. Ya, exclusion error. Oke, 40 orang yang benar jawabannya. Anin. Anin mana Anin? Oke, siap-siap. Selanjutnya, kapan pendataan awal Rexosek dilaksanakan? 10 Oktober sampai 10 November 2022, 15 Oktober sampai 14 November 2022, 30 Oktober sampai 30 November 2022, dilakukan di tahun 2023. 2, 1, habis waktunya. Baik, 64 orang. Puspa Ayu, mana Puspa Ayu? Siap-siap, soal selanjutnya. Berapa besar cakupan pendataan awal Rexosek? 40% penduduk termiskin,
80% penduduk, 60% penduduk, 100% penduduk. Ini kalau nyimak ada ini. 2, 1, waktunya habis. Oke. Ya, Faisal. Baik. Baik. Yang lain jangan mau ketinggalan ya. Masih ada 2 soal lain. Baik. Soal selanjutnya. Data dan informasi dalam Reksosek dapat diintegrasikan dengan data kementerian atau lembaga. Data dan informasi dalam Reksosek dapat diintegrasikan data pajak Kemenkeu, basis data kecewa. Oke, ada yang baru menempati nomor pertama. Oke, soal selanjutnya. Di bawah ini merupakan manfaat penggunaan data Reksosek dalam perencanaan dan penganggaran kecuali perencanaan berbasis bukti. Efisiensi sumber daya, penerapan belanja yang lebih baik, lalu menghapus dan menggantikan data lainnya. Iya, banyak yang benar ternyata. Baik, siap-siap. Puspa Ayu, nomor 3. Ridwan Robi, nomor 2. Yang pertama adalah Dit itu yang mana ya? Coba Dit yang mana Dit? Oke, Dit, Ridwan Robi, dan Puspa Ayu. Boleh berdiri mungkin biar tahu? Mana Dit, Ridwan Robi, dan Puspa Ayu? Ke depan, ke depan, ke depan. Ayo ke depan. Ridwan Robi yang mana? Ridwan Robi. Perkenalkan, nama saya Ridwan Robi dari Ekonomi Islam angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Puspa Ayu Hanifah dari jurusan Ilmu Ekonomi 2020. Boleh dicek apakah Dit yang ikut secara online? Oke, Adit. Oke, visip ya. Oke, kalau gitu. Oke. Uang jalan. Oke, terima kasih partisipasinya. Selamat untuk Dit, Ridwan Robi, dan Puspa Ayu. Nanti menghubungi Pak Dimas di sini ya. Oke, silakan duduk kembali. 2 lagi mungkin untuk dari penanya terbaik, mungkin Mas Dinar yang menunjuk ya. Oke, karena 2 dari penanya terbaik, mungkin yang 1 saya kasih ke pionir yang jawab saya pertama tadi, sensus ya. Faisal, oke. Selamat ya Faisal. Tadi yang nanya ada berapa ya? Ada 3, berarti yang satunya berdua. Mungkin itu ya, berarti udah ya semua ya 5 ya. Oke, terima kasih untuk kesempatan kita siang hari ini. Ada lagi yang ingin disampaikan mungkin Mas Dinar dan tim Bappenas? Cukup?
Cukup, mungkin saya sekali lagi berterima kasih kepada FEB dan FISIP Unpad dan seluruh adik-adik yang hadir pada siang hari ini dari FEB maupun FISIP. Kami nitip ya program ini untuk supaya berhasil. Adik-adik ini adalah agen pembangunan. Adik-adik akan berada di masyarakat. Setiap hal-hal yang mungkin menurut adik-adik itu tidak ada yang salah, ada yang tidak benar, disampaikan kepada kami. Reksosek ada call centernya, bisa di Google atau bisa juga disampaikan kepada saya. Tetapi jalankan visi misi adik-adik ini sebagai mahasiswa yang berpihak dan menjaga. Terima kasih. Baik, sebelum kita menutup acara, kita foto bersama dulu mungkin ya. Oke. Oh, pertama sini, yang kedua di sini. Oke, siap. Dari situ makanya mahasiswa mungkin ya. Dari sini dulu katanya. Yang pertama dulu. 1, 2, 3. Satu, 2, 3. Sekarang di sini. Oh. Fisip juga punya. Nggak mau kalah. Fisip gimana, Bu? Nanti ya. 1. Gimana? Oh, oh ya, maaf ya. Saya kurang ekonomi. 2. Kalau fisip gimana? Kalau fisip mah ya, karena kita tukang demo kan. Harus ya kalau fisip. Nanti aja kalau di fisip. Dari sini ya. Berdua aja. Di depan jadi kelihatan audiensnya. Di sini. Pernah mundur ya? Boleh berdiri. Susah ya kan? Kita mundur kamu mundur ya. Kalau ini berdiri kan yang belakang kelihatan. Yang belakang kalau depan itu yang belakang boleh berdiri ya. Gimana nanti aja ya? Sini aja saya nyelip. Bu Fitri, boleh pinjam apa yang bisa voice? Ini soalnya sempit. Ini kurang voice. Satu, kita uji coba dulu ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Kayaknya bisa. 1, 2, 3. Ini sudah bekerja keras pemotongan kerja. Terlalu sulit. Itu kan? Ya, Oke, jadi sudah selesai acara kuliah umum kita hari ini. Sebelum kita bubar mungkin ya sedikit kalimat terakhir. Jalan-jalan pakai Agia, mampir pasar beli semangka. Demikian. Ulangi lagi ya. Susah nih nyarinya.
jalan-jalan pakai Agia. Mampir pasar, beli semangka. Demikian acara kuliah umum kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita tingkatkan kesejahteraan bagi Indonesia. Bersama bergandengan tangan menuju masa depan Indonesia maju, bangkit bersama jadi lebih kuat. Kita ada untuk berdampak dan berdaya bagi bangsa. Kita ada berikan kontribusi, kolaborasi dan mencatat untuk membangun negeri. Bersama kita jaga komitmen untuk bangun Indonesia yang adil dan merata. Bersama kita berpartisipasi dan bekerja sama untuk Indonesia maju. Bangkit bersama jadi lebih kita ada untuk berdampak dan berdaya bagi bangsa. Kita ada berikan kontribusi, kolaborasi dan mencatat untuk membangun negeri. Mari wujudkan pembangunan, tingkatkan kesejahteraan, hari depan yang lebih cerah bagi bangsa ini. Kita ada untuk berdampak dan berdaya bagi bangsa. Kita ada berikan kontribusi,
Harus